Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kala Lili Lovers. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, kembali podcast Kala Lili. Dan hari ini kita bawa tema yang spesial dan belum pernah. Nah, sore hari ini kita kedatangan keluarga besar dari Yayasan Kala Lili Sejahtera, Adina Nur Hidayatri STM Bus. Luar biasa. Selamat datang di Wonosobo, Mbak Dina. Terima kasih. Bagaimana dingin? Dingin tapi semangat. Semangat. Karena pernah tinggal di Wonosobo juga ya? Memang aku kelahiran Wonosobo. Oh, lahir di Wonosobo. Iya. Kemudian besar di Jakarta, terus kemudian sempat kuliah di Bandung, terus habis itu kembali ke Wonosobo kalau lebaran. 2015 itu aku mengalami gangguan cemas, depresi, susah menelan makanan, insomnia, berat badan turun drastis, stok semangat turun, pokoknya gangguan yang nggak enak gitu, nggak enak batin, nggak down banget. Itu 2015 setelah pulang dari Australia. Nah, Dutch Flower Remedy itu sebenarnya bentuknya contohnya seperti ini. Nah, ini tuh untuk membantu menyeimbangkan emosi dan kondisi emosi dan pikiran aku yang lagi kurang stabil pada saat itu. Saya ya bukan sombong maksudnya, tapi aku udah sekolah S1, S2, tapi kok aku stres gitu. Aku ini kenapa? Ternyata memang stres atau emosi itu tuh sebaiknya jangan ditumpuk lah gitu. Sebaiknya itu dicicil untuk dirilis, diekspresikan, dan kalau lama-kelamaan tumpuk itu akan luber lah. Di 2018 aku mulai belajar ke Singapura, ke guruku, beliau namanya Dekiso. Dan di 2018 itu mulai dari level 1. Dan setelah level 1 kok tertarik lagi ya. Aku mulai pengen menambah ilmu lagi ke level 2 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kala Lili Lovers. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, kembali podcast Kala Lili. Dan hari ini kita bawa tema yang spesial dan belum pernah. Nah, sore hari ini kita kedatangan keluarga besar dari Yayasan Kala Lili Sejahtera, Adina Nur Hidayatri STM Bus. Luar biasa. Selamat datang di Wonosobo, Mbak Dina. Terima kasih. Bagaimana dingin? Dingin tapi semangat. Karena pernah tinggal di Wonosobo juga ya? Memang aku kelahiran Wonosobo. Oh, lahir di Wonosobo. Iya. Kemudian besar di Jakarta, terus kemudian sempat kuliah di Bandung, terus habis itu kembali ke Wonosobo kalau lebaran. Dan hari ini walaupun nggak lebaran nih, 1 Muharram. Iya, 1 Muharram. Iya, ini tahun baru Islam dan berkenan untuk bisa hadir bersama keluarga besar Kala Lili. Dan hari ini kita akan belajar tentang wewangian. Tapi bukan dalam bentuk parfum ini. Ini dalam bentuk ini bisa untuk apa ya namanya, kayak terapi dan lain-lain. Nah, ini tahun ini Mbak Dina ini insya Allah ya akan menjadi praktisi Dutch Flower. Betul. Boleh dong kita nanti ngobrol-ngobrol ya, boleh tahu apa sih kenapa Mbak Dina terjun di bidang yang satu ini? Asing sekali gitu. Asing sekali ya, memang di Indonesia itu praktisi Dutch Flower itu baru sekitar 13. Baru sedikit, dan itu dimulai pada saat tahun 2015 itu aku mengalami gangguan cemas, depresi, susah menelan makanan, insomnia, berat badan turun drastis, stok semangat turun, pokoknya gangguan yang nggak enak gitu, nggak enak batin, nggak down banget. Itu 2015 setelah pulang dari Australia. Nah, terus praktisi holistik pada saat itu yang aku temui mengusulkan untuk aku minum Dutch Flower Remedy. Dutch Flower Remedy itu sebenarnya bentuknya contohnya seperti ini. Nah, ini tuh untuk membantu menyeimbangkan emosi dan kondisi emosi dan pikiran aku yang lagi kurang stabil pada saat itu. Berarti diminum ya saat itu ya? Iya, diminum. Caranya memang diminum sih, diteteskan ke mulut atau ditetes ke gelas air. Gelas air, minum air yang sudah ditetesin Dutch Flower tersebut ya? Iya. Nah,
Itu Mbak Dina ini menekuni dunia ini, bidang ini sejak kapan? Aku sejak tahun 2015. Memang pada saat aku mengalami gangguan cemas itu, aku merasa kok aku belum tahu nih, aku nyusul ya bukan sombong maksudnya, tapi aku udah sekolah S1, S2, tapi kok aku stres gitu. Aku ini kenapa? Ternyata memang stres atau emosi itu tuh sebaiknya jangan ditumpuk lah gitu. Sebaiknya itu dicicil untuk dirilis, diekspresikan, dan kalau lama-kelamaan tumpuk itu akan bluber lah gitu. Bluber, meledak-ledak sampai bisa masuk mempengaruhi badan, mengikis badan lah gitu. Makanya sejak aku penyembuhan, aku tertarik untuk mendalami kesehatan mental gitu. Oke, nah boleh dong kita tahu juga cara belajar. Nah, cara belajar tentang Batch Flower ini. Iya. Cara belajarnya aku sebenarnya nggak instan ya, 2015 aku masih fokus sampai sekarang ya, udah 2012. Iya, pertama itu aku 2018. Tapi kan dari 3 tahun sejak aku pertama kenal, aku kan mulai belajar, oh bunga ini fungsinya untuk perasaan cemas, bunga ini untuk fungsinya perasaan yang terlalu lelah gitu kan. Lama-lama aku belajar, kok aku tertarik ya lebih dalam mendalami. Makanya 2018 aku mulai belajar ke Singapura, ke guruku, beliau namanya Dekiso. Dan di 2018 itu mulai dari level 1. Dan setelah level 1 kok tertarik lagi ya. Aku mulai pengen menambah ilmu lagi ke level 2 gitu. Aku udah level 2, ternyata ada level 3-nya. Level 3-nya itu untuk pelatihan menjadi praktisi Batch Flower. Nah, sekarang aku sudah lulus level 2-nya. Dan sekarang lagi proses penyelesaian tugas untuk level 3 menjadi praktisi Batch Flower Remedy gitu. Berarti ini sedang proses, tapi karena saya lihat ini Mbak Dina udah sangat ahli banget di sini. Belum sih, masih ya, juga. Kita pengen tahu juga nih Batch Flower itu apa sih? Kita ambil apa dari bunga itu? Ini dari bunga. Okay. Pertanyaan yang paling sering adalah, ini essential oil kah? Ada wanginya gitu kan? Padahal beda total dengan essential oil gitu. Dengan merek-merek yang udah tahu pasti yang terkenal itu bukan itu ya. Bukan itu gitu. Jadi Batch Flower Remedy ini penemunya adalah Dr. Edward Batch. Beliau itu dari UK, United Kingdom. Nah, beliau itu sebenarnya juga dokter. Tapi melihat perkembangan pasien-pasien yang mengalami misalkan sakit asma gitu ya, dari penyakit asma sekitar 100 orang gitu, beliau melihat loh kok cara penyembuhannya berbeda ya, mereka tuh ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung apa. Oh, beliau mulai melihat kondisi emosional sama pikirannya gitu, dan ternyata kondisi mental and emotional state-nya itu tuh mempengaruhi penyembuhan kondisi divisi. Nah, beliau akhirnya menjadi tertarik mencari cara penyembuhan lain dengan melihat tanaman-tanaman, bunga-bungaan gitu. Tapi yang diambil juga bukan ekstrak daun atau ekstrak bunga atau ekstrak akarnya, bukan seperti essential oil, tapi beliau mengambil vibrasi atau energinya bunga tersebut gitu. Karena beliau kan orangnya juga sensitif. Beliau itu melihat, loh kok aku melihat bunga ini perasaanku menjadi yang tadinya agak capek, oh agak ringan ya, jadi lebih rileks gitu. Oh, bunga yang lain aku melihat, loh kok aku pegang yang tadinya aku merasa takut banget gitu, akhirnya berubah menjadi lebih santai gitu. Jadi yang beliau ambil adalah energinya atau vibrasi dari si bunganya itu gitu. Terus padahal ngambilnya gimana kok? Ngambil energi bunga itu yang mana? Kalau sarinya atau wanginya kan kita mudah ya, kan di parfum lain-lain. Cuman untuk mengambil energi atau vibrasi bunga ini kan memang butuh ahli khusus. Iya. Kalau essential oil kan menggunakan destilasi ya, direbus kemudian diambil sarinya, ada yang bentuknya minyak, ada yang bentuknya air, itu essential oil gitu. Kalau Batch Flower Remedy sebenarnya lebih mudah ya, karena
beliau mengambil bunganya, habis itu menaruh di mangkok besar gitu, mangkok beling, terus kemudian dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jadi selama beberapa jam dia jemur, dan kemudian air itu menjadi medium untuk mentransfer energi dari bunga ke air gitu. Nah, dari airnya itu udah mengambil energi dari bunga yang beliau mau ambil fungsinya gitu. Jadi misalnya nih satu orang dengan orang yang lainnya misalnya mengalami asma gitu ya, dan mereka mau menggunakan Bach flower, ini juga berbeda-beda wanginya ya, sesuai dengan orang tingkat sakit atau gitu. Jadi kalau tadi kan aku kasih contoh asma karena beliau dokter. Nah, sebenarnya di sini makin ke sini beliau tidak melihat ke penyakit fisiknya, tapi lebih ke kamu sekarang perasaannya lagi seperti apa gitu. Apa ada gangguan cemas, apa ada gangguan trauma seperti itu. Nah, beliau melihat setiap orang pasti akan mempunyai masalah yang berbeda-beda. Jadi akan diracik sesuai kondisi masing-masing orang tersebut, sesuai perasaannya gitu ya. Iya. Misalnya dapat pertanyaan yang dirasakan cemas dan itu disesuaikan dengan ininya. Betul, makanya penting juga untuk bisa konsultasi. Nanti konsultasi dengan Bach flower practitioner selama 1 jam kira-kira, dan diracik di 1 botol 30 ml ini ditambahkan 30 ml air mineral. Terus aku tambahkan, atau Bach flower practitioner akan menambahkan 7 jenis bunga yang paling tepat menggambarkan kondisi emotional state orang tersebut gitu. Gitu ya. Jadi ini misalnya nih ya, untuk Kala Lili lovers yang nonton podcast kita gitu, mungkin mereka ada yang mengalami hal yang sama. Nah, gimana sih cara mereka untuk bisa berkonsultasi? Di Bach flower ini bisa dilihat di www.bachcentre.com. Di situ ada list praktisi-praktisi yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga ada. Nah, paling banyak sih memang di Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan sudah ketemu praktisi, silakan hubungi praktisinya. Beliau masing-masing akan punya cara masing-masing sih. Tapi karena pandemi ya, kita biasanya sekarang dibolehkan untuk melalui online gitu. Kita hanya bisa berkonsultasi. Iya. Kemudian untuk setelah konsultasi baru mereka nanti akan, makanya kita konsultasinya juga harus sesuai yang kita rasakan gitu ya. Iya. Harus jujur gitu kan, kita bisa dapetin Bach flower yang pas sama suasana hati kita atau yang kita rasakan gitu ya. Betul. Iya. Kalau boleh tahu ini yang dibawa Bach flower banyak sekali, apa saja ini? Bach flower ini Dr. Edward Bach punya 38 jenis bunga gitu. Nah, 38 jenis untuk 38 macam emosi yang berbeda-beda. Contohnya yang aku punya sekarang di depanku adalah Mimulus. Mimulus itu untuk perasaan takut yang diketahui gitu. Kadang-kadang kan aku takut nih, aku takut apa? Nah, aku takut sama spider atau laba-laba. Aku takut ketinggian, aku takut terbang pakai naik pesawat gitu. Ini bisa dibantu oleh Mimulus gitu. Sama ya seperti tadi dicampur dengan air mineral lalu kita minum gitu ya. Iya, nanti dicampur pakai racikan. Ini yang sudah aku racik. Dan satu racikan satu botol ini bisa maksimal 7 bunga, 7 tipe bunga. Nah, contoh lain lagi adalah olive. Olive itu bunga untuk apa ya? Emotional drain yang benar-benar capek, lelah, lahir batin. Aduh, aku tuh capek banget gitu. Ini pakai olive, bisa dibantu pakai olive gitu. Nah, begitupun dengan bunga-bunga lain untuk beberapa tipe masalah atau emosi yang berbeda-beda gitu. Setelah diracik di sini, baru orang itu akan mengkonsumsinya, dimasukin ke gelas dan itu berapa tetes gitu ya, atau langsung satu? Dosisnya adalah 4x4 tetes kali 4 kali sehari selama 2-3 minggu gitu. Sampai ini ya satu? Iya, kira-kira habis dalam waktu 2-3 minggu lah, maksimal 4 minggu, tapi rata-rata sih 3 minggu habis gitu. Ini pasti pada tanya-tanya juga, kira-kira harga Bach flower itu berapa sih? Oh, oke. Kalau harga Bach flower sendiri itu aku sebenarnya udah beli lama ya, jadi harganya udah nggak relevan dengan yang sekarang, karena aku beli 2 tahun lalu. Mungkin harganya sekarang akan berubah.
Tapi sebenarnya yang terpenting adalah adanya konsultasi ini untuk membantu klien itu untuk aware dengan kondisi perasaan dan pikirannya. Jadinya untuk membantu pakai konsultasi. Sebenarnya ini dijual bebas di Amerika, di UK dijual bebas. Tapi sebaiknya sih untuk di Indonesia karena belum dijual bebas, itu ketemu dengan praktisi dulu gitu. Oh, gitu ya. Jadi silakan bisa cari di www.bashcenter.com. Itu bisa kelihatan tuh list BFRP atau Bash Foundation Registered Practitioner yang udah certified di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi dari situ bisa berkonsultasi, bisa lebih paham dan bisa tahu banyak dengan apa yang sedang dirasakan untuk bisa mengikuti bukan sebenarnya kayak terapi ya, terapi menggunakan Bach Flower. Oke, berarti kita menggunakan Bach Flower. Tadi sudah saya tanyakan juga sih sebenarnya ya, untuk satu botol yang sudah diracik itu bisa kita gunakan selama berapa lama? Ini satu botol racikan bisa habis selama kira-kira 3 minggu. Sebenarnya 4 minggu itu maksimal banget, tapi rata-rata 2 minggu tuh klien udah mau ketemu lagi gitu untuk ketemu progres. Berarti aman ya kalau misalnya kita gunakan terus-menerus ya? Aman, karena ini aku perlu kasih disclaimer karena ingredientnya atau bahannya ada alkohol. Tapi setelah diracik di dalam satu botol ini, kadar alkoholnya lebih rendah dibandingkan pisang yang sudah matang. Jadi kalau pisang yang udah matang kan sebenarnya ada kadar alkoholnya. Ini lebih rendah dari pisang yang matang gitu. Kalau aku melihatnya sih, ya ini semacam terapi untuk kesehatan mental emosional. Jadi kalau bagiku tidak apa-apa, tapi ya aku balikan kepada para penonton Kalali Lovers ya kan. Betul sekali. Cocokkan masing-masing. Benar sekali, tapi biar bagaimanapun ini adalah salah satu terapi yang luar biasa yang mungkin bisa dicoba untuk mengurangi stres, atau mungkin yang sudah mengalami stres ini kita kan nggak mungkin akan berubah terus minum obat-obatan, itu juga nggak baik. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan Bach Flower ini. Dan terima kasih ini Mbak Dina yang sebenarnya dia punya suara yang keren. Boleh nyanyi dikit buat kita? Nyanyi apa nih? Ini sebenarnya Bunga Citra Lestari soalnya. BCL. Boleh Cinta Sejati bisa kan? Bisa. Boleh bisa. sedikit ya. Boleh tapi sedikit aja. Boleh. Ya. Kalau banyak mahal ya. Banyak mahal ya. Kalau banyak ngelebihin harga Bach Flower. Oke, silakan Mbak Dina. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlalu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat ku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di kebahagiaan. Kayaknya pas banget, sudah suaranya kayak BCL, sukanya lagu-lagunya BCL, dia sukanya bunga, pas banget. Oh my god, bener juga ya. Tapi luar biasa, ini udah berbagi ilmu tentang aromaterapi dan ya saya juga tertarik sekali nih. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan Kalali Lovers juga next misalnya tertarik juga untuk bisa ikut merasakan nyamannya menggunakan Bach Flower. Silahkan bisa hubungi praktisi-praktisi yang sudah bersertifikasi gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Mungkin ada closing statement nih, pesan untuk teman-teman dari Kalali Lovers yang menyaksikan podcast Kalali. Kalau dari aku berpesan sebenarnya sih karena pengalaman pribadi, kadang kita tuh terlalu fokus dengan kesehatan fisik tapi melupakan kesehatan mental emosional. Padahal kondisi fisik juga sangat terpengaruh dengan kondisi mental emosional. Alangkah baiknya kalau kita merawat semuanya, fisik, mental, emosional, jadi kita bisa sehat secara holistik gitu. Oke, terima kasih Mbak Dina, luar biasa sekali, perempuan hebat yang
sore hari ini bisa menemani Kala Lili Lover di podcast Kala Lili. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di Kala Lili Official, dan jangan lupa follow IG Kala Lili Sejahtera. Terima kasih. Saya Ayu Sonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.